Sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. 13 tahun sudah Bawaslu Republik Indonesia berkontribusi untuk memberikan pengawalan demokrasi di Indonesia. Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk berusaha mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat. Upaya-upaya tersebut termasuk di dalamnya adalah upaya mencegah terjadinya pelanggaran serta upaya untuk berusaha membumikan nilai-nilai pengawasan kepada masyarakat. Lantas pertanyaannya, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan Bawaslu hingga saat ini? Langsung saja kita tanya kepada narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Betul ya Pak ya? Iya. Selamat datang Pak di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Terima kasih Mbak Ika. Ya, semoga betah dan ini nggak kali pertama. Kalau betah nginep dong. Oh iya, maksudnya mau terus podcast di sini Pak ya? Oke Pak, kita langsung aja ya Pak ya. Jadi gini, saya nih kalau ke kantor kadang suka naik Grab atau naik Gojek. Nah setelah pilkada kemarin, pertanyaan yang paling sering saya dapatkan adalah, loh masih ngantor ya Mbak? Emang ngapain di kantor Mbak? Kerjanya apa? Kan pilkadanya udah selesai. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan sahabat Bawaslu yang mungkin menyaksikan tayangan ini, saya langsung bertanya kepada Bapak. Pilkada sudah selesai, pemilu sedang tidak ada. Lalu bagaimana Pak dengan kerja pengawasan kita? Sekarang divisi pengawasan sibuknya apa nih Pak? Ya, memang ada sebagian orang yang membayangkan bahwa pemilu pilkada itu hanya sebatas tahapan ketika proses pemilunya atau pilkadanya berlangsung. Padahal ada masa-masa di mana kita bisa terus melakukan apa yang kita sebut internalisasi pendidikan dan juga membumikan nilai-nilai yang kita anggap penting untuk kebaikan demokrasi kita. Nah, inilah pentingnya pendidikan pemilih sepanjang masa ya, tidak tergantung pada tahapan saja. Nah, perlu itu kemudian kita jelaskan ke publik bahwa yang namanya internalisasi nilai demokrasi itu nggak sebatas ketika pilkadanya berlangsung. Jadi kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendidikan yang intinya menjelaskan soal hal-hal baik dalam demokrasi tidak sebatas pada tahapan pilkada saja. Jadi sebenarnya ini tugas kita semua juga, tidak hanya tugas Bawaslu, tidak hanya tugas KPU, tidak hanya tugas pemerintah, dalam hal ini biasanya Kesbang, tapi juga saya kira tugas semua kita, bahkan secara sangat spesifik juga bisa menjadi tanggung jawab masing-masing individu untuk membawa kebaikan. Nah, dalam konteks Bawaslu memang ada divisi pengawasan yang kebetulan saya menjadi koordinator divisinya. Nah, divisi pengawasan ini yang juga melakukan pencegahan. Nah, apa itu pencegahan? Pencegahan itu sebenarnya adalah segala daya upaya yang bisa kita lakukan untuk memitigasi, mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran. Pelanggaran tentu ketika terjadi di masa tahapan. Tapi kalau orang sudah kita kasih tahu sejak tahapan belum berjalan, dia tahu apa yang boleh dalam pilkada, apa yang tidak boleh, kenapa politik uang dilarang, kenapa politisasi nggak boleh, maka sejatinya kita berharap orang sudah terinternalisasi, sudah menyatu dalam dirinya untuk tidak melakukan kejahatan pemilu. Jadi sebenarnya PR-nya banyak ya Pak, nggak cuman sesudah saat ini sebelum, tapi memang terus berjalan PR-nya, tidak pernah selesai gitu. Nah, untuk kita sendiri sebagai di Bawaslu-nya, ada nggak sih Pak dari Bawaslu itu melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pilkada kemarin atau pemilu sebelumnya terkait dengan regulasi dan lain sebagainya gitu loh Pak? Ya, kita pasti melakukan evaluasi ya dalam lingkaran pemilu itu ada yang kita sebut dengan pre-election atau masa sebelum tahapan itu sendiri, dan post-election atau setelah tahapan. Nah, sekarang ini kalau kita bisa kategorikan tuh post-election atau setelah pelaksanaan pilkada ataupun pemilu. Nah, regulasi, kekurangan, praktek baik itu sama-sama kita review. Yang bagus kita lanjutkan, yang kurang baik kita maksimalkan. Tentu kita juga mendengarkan masukan, saran para pihak lain yang bisa jadi itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja ke depan. Sebagai lembaga publik,
Bawaslu harus juga mau mendengarkan kritikan, masukan orang atas hal-hal yang sudah kita kerjakan barangkali kurang maksimal, kemudian sinergi dengan banyak orang, kelompok LSM, masyarakat sipil ini juga penting senantiasa digelorakan, dipelihara untuk kebaikan demokrasi kita. Oke, kalau Bapak tadi ngomong soal review, kalau kita review soal pilkada kemarin ya Pak, pemilihan kemarin, di mana pemilihan kita ada di tengah pandemi gitu. Gimana sih Pak untuk divisi pengawasan gitu loh, maksudnya kita ada salah satu yang baru pelanggaran adalah pelanggaran protokol kesehatan, yang ternyata angkanya juga cukup tinggi gitu ya Pak ya. Di satu sisi nih Bawaslu harus mengawasi terhadap pelanggaran tersebut, tapi di sisi lain Bawaslu bisa saja sebenarnya melanggar protokol kesehatan kan gitu ya Pak ya. Sebenarnya untuk kemarin gitu loh Pak, maksudnya sekedar kita flashback kemarin, apa sih Pak yang menjadi kesulitannya Pak? Ya, ini kan norma baru, hal baru yang semuanya butuh adaptasi ya. Bahkan pelarangan kampanye dalam konteks pertemuan yang lebih dari 50 itu kita dapatkan setelah masa pendaftaran calon. Jadi kami merasa kalau pertemuan itu ramai maka harus ada yang dirubah nih. Kemudian PKPU-nya dirubah, Perbawaslu-nya mengikuti untuk dirubah. Jadi ini semacam adaptasi untuk kebaikan semua, maka kampanye-kampanye itu yang dibolehkan hanya yang bersifat pertemuan tatap muka, rapat umum tidak boleh. Nah ini sebenarnya inisiatif yang baik juga. Dan yang terjadi kemarin tetap kita temukan sih banyak pertemuan yang lebih dari 50 orang. Tetap ada yang melanggar ya Pak ya? Ada, ya kalau ditanya bagaimana dengan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu ya, ini yang juga kita tekankan. Tidak mungkin kita melakukan pengawasan tapi kemudian kita juga terutama terkait COVID yang melanggar protokol kesehatan itu. Oke Pak, nah saya sebenarnya jadi gini loh Pak, Bapak kan di bidang pemilu ini agak cukup lama ya Pak. Dimulai dari tahu dong. Apa sih aku nggak tahu gitu. Dimulai dari pemantau TPS benar ya Pak ya? Ya, betul. Seperti itu ya. Seperti pemantau TPS hingga akhirnya menjadi anggota Bawaslu Republik Indonesia. Maksudnya pilkada dan pemilunya nih akhirnya beragam gitu ya. Di 2019 kita melakukan pemilu serentak gitu. Pertama kali kita lakukan itu. Dan ternyata 2020 pilkadanya di tengah pandemi. Dan planningnya ke depan pemilu 2024 bersamaan dengan pemilihan juga di tahun yang sama gitu ya. Menurut Bapak selama itu Bapak memantau pemilu di Indonesia, sebenarnya Indonesia udah siap belum sih Pak dengan perubahan-perubahan tersebut gitu loh Pak, maksudnya ada aja gitu tantangannya gitu. Iya, saya kira kesiapan itu selalu ada ya, karena kalau kita tidak beradaptasi dengan perubahan tidak mungkin kehidupan ini berjalan. Contoh misalnya tahun 99 pemilu pertama pasca Orde Baru itu kan yang terjadi adalah kekhawatiran semua pihak atas potensi apakah kekerasan dan lain-lain yang dibayangkan semua orang ya tetap terjadi tapi tidak semasif yang dibayangkan. Artinya kalau dari sisi masyarakat kadang-kadang malah siap. Jadi saya seringkali menggarisbawahi kalau ada orang bilang masyarakatnya tidak siap, padahal biasanya masyarakat itu juga punya lah kesiapan itu. Dan akhirnya yang kita lihat pada 99 itu apa yang menjadi kekhawatiran kita tidak sepenuhnya terbukti gitu. Ada kekurangan tapi tidak membahayakan, tidak mengkhawatirkan yang kita pikirkan. Sama seperti ketika pilkada di saat wabah kemarin. Ya, lepas dari upaya pencegahan, mitigasi yang dilakukan semua orang, pemerintah juga melakukan pendidikan politiknya luar biasa, melakukan pendampingan ke penyelenggara, Bawaslu juga, KPU juga, dan semuanya kemudian partisipasi relatif baik, tinggi. Dan ini kan sebenarnya membantah kekhawatiran bahwa ketika pilkada di saat wabah akan tidak banyak pemilih dan seterusnya. Meskipun kita menemukan fakta-fakta yang menurut saya lucu gitu. Misalnya di sebagian tempat ada orang itu
dia tahu masuk TPS itu harus pakai masker, karena dia tahu harus pakai masker, sementara mungkin dia tidak biasa pakai masker meskipun saat wabah, jadi dia membawa masker tapi tidak dipakai. Tapi begitu mau masuk TPS, baru dia pakai. Artinya kan informasi untuk menggunakan masker di TPS itu diketahui, tapi persoalannya ya ini tantangan di banyak daerah juga, tidak semua daerah itu kemudian kita melihat masyarakatnya taat bermasker. Apalagi itu, sekarang. Iya, itu sebenarnya simpel ya Pak ya, maksudnya ya tapi ya sangat terlihat dengan jelas gitu. Nah, cuman Pak, aku sebenarnya juga ini sebenarnya pertanyaan pribadi sih Pak, maksudnya kalau kita kadang ngomong kita mau ada pemilu nih, kadang suka di masyarakat umum itu pikirannya tuh pemilu nih, ini lagi deh, demo lagi deh, suka gitu ya Pak ya, demo lagi deh, berantem lagi deh, suka banyak yang kayak gitu. Apakah sebenarnya ya pemilu di Indonesia seburuk itu gitu loh? Karena aku sempat baca bahwa sempat nonton juga di salah satu podcast bahwa Bapak sempat bilang bahwa pemilu di Indonesia sudah cukup baik di antara negara-negara lain gitu. Ya, sebenarnya pemilu kita kalau kita mau jujur cenderung menjadi referensi banyak orang sekarang. Tidak seperti dulu-dulu. Jadi orang belajar tidak hanya soal pelaksanaan pemilunya, bahkan desain lembaga seperti ada Bawaslu, ada KPU, ada DKPP itu menginspirasi banyak negara. Kalau paket lengkap gitu ya Pak ya. Kami datang ke banyak negara, kemudian ketika kita pemilu baik Bawaslu maupun KPU kadang mengundang penyelenggara negara lain, rata-rata mereka apresiasi. Yang paling menjadi catatan adalah suasana kegembiraan di TPS, sekitar TPS itu yang dirasakan kemewahan yang terjadi. Saya kira ini kekhasan kita, bagaimana kemeriahan saat penghitungan dan lain-lain, dan itu di banyak orang juga dianggap nilai positif. Nah, menurut saya kita harus yakin, harus percaya diri bahwa itu di antara kebaikan praktek demokrasi di kita. Ya belum lagi kadang petugas TPS janjian kostum, temanya apa gitu ya Pak ya. Kayak tema Halloween. Kayak gitu, tema SD gitu, pakai baju seragam SD kan gitu ya Pak ya. Nah, cuman gini Pak, menjadi pertanyaan saya juga nih Pak, kalau untuk di Bawaslu ya Pak ya, kalau Bapak tadi bilang kan ya masyarakat juga gembira menyambut pesta demokrasi ini gitu. Nah, setiap akan ada pemilihan, akan ada pemilih baru gitu, pemilih-pemilih baru gitu ya. Yang mungkin nanti ketika pemilu 2024 akan ada pemilih-pemilih generasi milenial gitu. Nah, kalau dari Bawaslu sebenarnya untuk sosialisasi pengawasan ada nggak sih Pak pengawasan yang lebih kekinian, yang lebih jadi tuh secara nilai tersampaikan kepada kaum milenial karena secara jalannya tuh sama gitu, ditangkap sama mereka gitu. Dari Bawaslu sebenarnya udah ada belum sih Pak? Kalau waktu sebelum COVID sebenarnya banyak hal yang kita kembangkan, misalnya dengan konser-konser seperti itu, acara-acara kecil di kafe-kafe yang ya itu identik dengan tempat kumpul teman-teman milenial. Termasuk permainan lewat game terkait dengan istilah-istilah pemilu dan lain-lain. Nah, di saat wabah ini memang lebih banyak lagi tantangannya sih. Misalnya di proses pelaporan kita punya Bawaslu, harapan kita kan sebenarnya memudahkan orang bahwa dengan hanya mendownload Bawaslu, teman-teman milenial terutama yang biasa sangat familiar dengan gadget ini kemudian gampang melaporkan kalau ada dugaan pelanggaran. Nah, menurut saya salah satu problemnya itu adalah soal keberanian. Keberanian menjadi pihak melapor itu yang harus menjadi titik tekan kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Kalau kita bicara kualitas demokrasi itu, Ika, pada posisi orang datang menggunakan hak pilih di kita ini udah luar biasa, tinggi terus loh partisipasi. Tapi kalau keberanian orang melapor, mendengar, melihat ada pelanggaran dia melapor, itu butuh dorongan. Dan saya tahu itu berat. Saya pernah melapor kejadian-kejadian sebelum jadi Bawaslu. Saya nggak menyangka kemudian ada proses-proses harus diklarifikasi. Gemeter kita diklarifikasi, ditanya dan lain-lain. Nah,
Ini sebenarnya yang harus lebih kita dorong lagi, substansialisasi bahwa menjaga pemilu adil, demokratis, berkualitas, bermartabat itu salah satunya dengan menjaga prosesnya baik. Tidak hanya pelaksanaannya, bahwa apa nilainya bisa kita jaga, misalnya oh ya pelaksanaannya bagus tapi politik uangnya banyak, bisa nggak kita tekan seminimal mungkin. Kalau 0% mungkin nggak, kalaupun tidak ya harus kita tekan semaksimal mungkin. Nah, keberanian untuk apa voicing ya, menyuarakan itu saya kira penting. Iya, betul. Apalagi yang ini dilakukan teman-teman milenial pasti akan sangat berdampak. Iya. Saya jadi agak sedikit cerita dulu ya Pak ya. Saya sedikit cerita. Jadi pas pemilu kemarin tetangga saya itu ternyata ada dapat bagi-bagi hijab. Gitu. Jadi saya tahunya itu udah saat pemilu itu udah selesai, gitu. Itu pun tetangga saya cerita sama ibu saya, iya nih dibagi hijab gini-gini segala macam. Dan itu ibu saya yang, loh kamu kan tahu sih kan ini kerja di Bawaslu, kenapa kamu nggak bilang gitu kan? Enggak lah, nggak usah lah, takut nanti gitu. Maksudnya ya ternyata memang itu real di lapangan gitu ya Pak ya. Ya itu tantangan kultur, tantangan demokrasi kita, bahwa motivasi pemberian di saat pemilu, di saat tahapan apalagi masa kampanye itu kan punya konsekuensi. Tentu berbeda dengan situasi di luar pemilu. Nah, ini kan soal nilai, soal adat, tradisi yang bersatu padu yang harus kita pilah pelan-pelan. Makanya dalam pola pendidikan pemilih, pola sosialisasi yang kita pilih, melakukan pendidikan pemilih dengan mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat itu menjadi pilihan kita. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang paling berpengaruh di levelnya masing-masing. Jadi memang ya kalau dalam konteks kontestasi tidak mungkin tidak ada upaya orang melakukan pelanggaran. Kenapa? Ini pertandingan. Pemilu ini tidak butuh juara 2, juara 3. Tidak seperti kita kuliah atau sekolah di SMA nggak dapat ranking 1, ranking 2. Kalau ini kan semuanya berebut juara pertama, istilahnya harus menang, suaranya berapapun. Jadi kontestasi yang sangat ketat ini pasti kadang-kadang orang berpikir untuk bagaimana yang penting menang. Nah, yang penting menang ini juga harus kita garis bawahi, harus sesuai dengan aturan. Nah, Bawaslu tugasnya menjaga kualitas demokrasinya, quality control dari bagaimana meminimalisir pelanggaran. Kalau ada pelanggaran bagaimana ditindak, kalaupun tidak ditindak harus ada penjelasannya. Kenapa kasus ini tidak bisa ditindaklanjut dan seterusnya. Itu yang secara maksimal sudah dicoba dilakukan oleh Bawaslu RI. Kami tahu kami ada kekurangan, kami tahu bisa jadi tidak semua orang puas, tapi yang paling penting kita sudah berusaha bergerak, memaknai dan menafsirkan serta menjalankan amanat undang-undang ini untuk menjadikan pemilu ini lebih baik, lebih demokratis, berkualitas. Nah, kalau Bapak bilang menjaga kualitas demokrasi, apa yang harus kita persiapkan untuk tahun 2024 besok, Pak? Ya, yang paling penting kita siapkan sebenarnya sekarang itu adalah skenario pemilu serentaknya seperti apa. Nah, ini pertama secara teknis. Kedua, mengantisipasi bagaimana agar petugas, baik petugas Bawaslu, petugasnya KPU tidak kelelahan dalam masa setahun pemilu terus itu istilahnya. Ini kan tahapannya saling berkelindan. Itu kemudian ketiga tentu dari sisi kita pendidikan pemilih masyarakat harus kita siapkan, harus kita lakukan. Kenapa? Kalau itu kita lakukan, semakin banyak orang berpendidikan, semakin banyak orang memahami aturan-aturan, akan meringankan tugas kita. Pada saatnya, ketika masyarakat terdidik dan mau menyuarakan hal baik yang mestinya dia lakukan, maka ini akan mengurangi tugas dan beban kita sebagai pengawas pemilu. Iya, betul. Saya setuju sih Pak, maksudnya memang sosialisasi itu penting karena dengan sosialisasi masyarakat merasa dekat dengan Bawaslu, jadi rasa ketakutan itu ya lama-lama lambat laun akan hilang karena merasa bahwa ya gue dilindungin Bawaslu kok gitu kan, ibaratnya gitu ya Pak ya. Nah terakhir nih Pak, dengan waktu kita yang sangat singkat, terakhir pertanyaan buat Bapak, secara singkat menurut Bapak pribadi demokrasi di Indonesia saat ini sudah seperti apa? Ya relatif baik. Kalau kita lihat beberapa indeks yang terakhir dirilis juga itu kan dari sisi
teknis penyelenggaraan, praktek penyelenggaraan itu baik. Yang menjadi tantangan adalah kultur demokrasinya. Artinya ini bisa jadi meliputi semua perilaku warga ini yang kurang. Ya mungkin ini kita bisa berkaca dari bagaimana isu-isu soal agama masih ke bawah-bawah, hoax, berita bohong dan seterusnya itu masih menjadi dasar orang berantem gitu. Nah ini yang menjadi cara kita. Jadi kalau Bawaslu sekarang punya program sekolah kader pengawas di semua kabupaten itu, salah satunya menemukan justifikasi sebenarnya bahwa tantangan kita kalau dari sisi indeks-indeks yang dirilis banyak lembaga itu soal budaya demokrasi yang dalam obrolan kita ini soal di awal tadi adalah bagaimana tantangan kita menginternalisasi nilai value ada dalam diri kita. Kalau pengawasan ini jadi mainstream, cara pandang ya, ini kata kuncinya, cara pandang. Mainstream jadi orang kemudian berpikir ini soal kesadaran dan cara pandang dia untuk tidak membiarkan kejahatan dalam pemilu terjadi, tidak cuek atas pelanggaran yang terjadi dalam semua tahapan. Nah ini kan soal cara pandang kita. Kalau kita kemudian berpikiran nggak penting lah itu, aku tidak menjadi bagian dari situ, maka sebenarnya ini yang akan sangat mempengaruhi baik tanggung jawab kita semakin berat menghadapi orang-orang yang apakah cuek, apakah tidak mau tahu dan seterusnya itu. Iya, berarti cara pandang itu yang paling penting ya Pak ya. Penting. Oh ya, sekedar informasi, subscriber kita banyak juga peserta SKPP kemarin Pak gitu. Mantap. Jadi buat para peserta SKPP juga bahwa tugasnya tidak berhenti sampai hanya di SKPP itu selesai. Betul, gitu ya. Bahwa tugas mereka untuk menjadi pengawas partisipatif juga terus berjalan gitu ya sampai kapanpun itu. Gitu ya Pak ya. Iya, Ika. Oke, sip. Kalau gitu sahabat Bawaslu, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita bareng Pak Afif. Semoga Pak Afif nanti bisa datang lagi ke sini. Kita ngobrol lagi dengan waktu yang lebih panjang. Baik. Oke, kalau gitu saya Ika pamit dan juga Pak Afif pamit dari podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Dadah.